Sudah. Oke. Ini apa ini? Baik. Oke, selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dewan Penguji dan Saudara Muhammad Aldi Setia Suratna. Nah, hari ini kita akan menjalankan acara sidang akhir skripsi untuk Saudara Muhammad Aldi Setia Suratna. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir skripsi. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang akhir hari ini yaitu saya, dosen pembimbing pertama, Budi Arifitama, dosen pembimbing kedua yaitu Bapak Yadara Buloh, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama yaitu Bapak Sylvester Dian Handi Permana, dan Dewan Penguji kedua yaitu Bapak Ade Syaputra. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi dan video aplikasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silahkan Saudara Muhammad Aldi Setia Suratna berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silahkan kepada Saudara Muhammad Aldi Setia Suratna. Baik, Saudara Muhammad Aldi Setia Suratna, terima kasih sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan Dewan Penguji. Silakan kepada Dewan Penguji untuk dapat bertanya. Saya persilahkan kepada Bapak Sylvester Dian Handi Permana selaku dosen penguji pertama untuk dapat menyampaikan pertanyaannya. Saya persilahkan Pak. Baik, terima kasih. Saya izin share screen ya. Oke, baik Pak. Baik, yang pertama sudah kelihatan share screen saya? Masih belum. Oke Pak, kelihatan. Sudah kelihatan ya. Kita mulai dari yang pertama. Saya cepat aja, nggak lama-lama. Di abstrak ini nanti mungkin Pak Ade ya ini ya. Karena di sini abstrak harusnya satu paragraf saja. Ini terlalu panjang, terlalu banyak, dan ini adalah abstrak dari proposal. Karena di sini masih ada harapan dari penelitian ini dapat membantu apa-apa gitu ya. Oh ya. Harusnya hasil dari penelitian ini apa gitu ya. Oke Pak. Oke, baik. Itu kita skip aja. Lalu saya kira yang bab 1 sampai bab 3 itu sudah di yang kemarin, sekarang kita masuk ke bab 4 gitu ya. Mungkin nanti saya headlight ini yang apa itu kayak gini ini harus template-nya Roman ya. Nanti mungkin Pak Ade. Oke. Itu halamannya. Masih gitu belum ya, ya Pak? Masih belum, masih kalibri. Oke Pak. Tuh. Masih kedetek sama saya. Oke, baik. Berikutnya untuk yang bab 4 gitu ya. Ini kamu masih ada beberapa tipe ya, kayak gini ini. Berdasarkan kayak gitu ya. Okay. Iya, masih. Ya, itu kamu cek dulu juga. Dicek, kurang dicek. Nah, terus ini yang kamu modelkan kan ya? Iya, itu kipas udah angin jadi objeknya kayak gitu itu. Terus ini semuanya. Oke. Pertanyaan saya, ada berapa objek yang kamu modelkan sebagai AR seperti ini? Kan datanya saya ambil dari bulan 1 sampai 4 bulan, sekitar 47 barang. 47 barang gitu ya. Yeah. Nah, 47 barang ini apakah cukup mewakili semua barang yang dijual di PT ini atau tidak? Tidak, Pak, sebenarnya, tapi ya sebenarnya tidak mewakili semuanya, tapi udah mewakili sistem AR yang saya buat gitu, Pak. Iya. Jadi kalau misalnya di tahun 2000, kan sekarang 2021, kemarin 2021, kan 2022 sistemnya masih berlaku, tapi objeknya ini enggak, kan update terus Pak gitu, Pak, barangnya masuknya update terus. Ya. Baik, itu tolong nanti coba, karena kalau penelitian ini nggak bisa diimplementasikan, percuma juga gitu ya. Jadi kamu harus bisa untuk mengimplementasikan. Ini tolong ditambahkan informasinya Mas, gitu ya. Jadi import aset ini apa, tambah informasi. Jadi nggak cuma kayak gini. Di bawah ini pun juga ya. Di bawah ini pun juga tambahkan informasi. Jadi sebelum gambar itu ditambahkan informasinya. Gitu ya. Oke, Pak. Nah, seterusnya bahwa satu apa namanya? Oke, ini ada audionya juga. Untuk apa audionya?
ada implementasi visual audionya juga Pak buat suara. Jadi deskripsi itu nggak UI doang, tapi saya ubah ke visual suara juga gitu Pak. Visual Jadi itu objek 3D-nya ada suaranya juga gitu Pak. objek 3D-nya ada suaranya. Oke, baik. Nah, suaranya itu kamu rekam pakai apa? Pakai ini sih Pak, rekaman biasa doang sih Pak. Apa namanya sih? Direkam biasa. Itu pada waktu kamu itu buat barang itu cobain satu-satu atau bagaimana? Iya, saya cari informasi satu-satu. Soalnya kan dari salesnya ini kan katalognya katalog yang baru Pak. Jadi cuma ada gambar deskripsi doang, gambar doang, deskripsinya kurang gitu Pak. Iya. Saya cari lagi gitu Pak. Iya. Jadi suaranya kamu dapat dari mana ini? Dari isi deskripsi itu. Ada proses perekaman suara nggak di sini? Yang kamu jabarkan? Enggak Pak. Sebagai itu tolong ditambahkan. Oke Pak. Gitu ya. Bagaimana kamu merekam suara? Oke. Di penjelasan harus ada audio suaranya ya Pak. Ya, seperti itu. Nah, ini kan baru implementasinya gitu ya. Tolong dong sebelum gambar itu di sini kasih informasi gitu ya. Oke. Baik. Ini untuk menjalankannya, ini mekanisme sistem sebenarnya enggak ini juga sih. Oke. Tolong saya sebenarnya untuk baca ini agak sakit gitu ya matanya itu karena di sini tuh banyak ada beberapa yang typo gitu ya. Oke Pak. Gitu kayak gitu itu. Mungkin agak lebih dari formatnya sih. Ya, terus ada apa tuh namanya bahasa asing juga. Nanti Pak Ade lah yang nanti nambahin kayak gitu itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dalam implementasi penelitian ini, kesulitan terbesar kamu di mana? Di terakhir sih Pak, pengujiannya Pak. Soalnya kan ada 3 pengujian. Pertama pengujian tentang marker, yang kedua tentang visualnya, yang ketiga tentang si salesnya ini menguji kemitraannya Pak. Jadi nggak saya masukin ke pengujian terakhirnya tuh Pak. Jadi ada 2 pengujian doang yang saya masukin. Oke, baik. Ya dikarenakan itu Pak, updatean barangnya kan kurang, jadi si sales ini maunya barangnya full gitu, tahun ini nggak sesuai batasan masalah yang saya buat gitu Pak. Oke, makanya itu kan juga perlu update gitu ya. Iya, kan ini kan offline gitu, program ya, betul. Nah, baik, ini pengujiannya ya. Untuk itu ini. validnya ada atau enggaknya itu barang dari visualnya muncul atau tidaknya gitu Pak. Oh gitu. Baik. Lalu untuk di bagian penutupnya, dalam kesimpulan ini, kesimpulannya hanya dapat ini ya. Sebenarnya bisa lebih banyak lagi ya Pak. Sebenarnya masih banyak yang bisa saya masukin lagi kesimpulannya, tapi ya cukup singkat aja. Itu aja itu Pak yang saya masukin. Ya sebenarnya juga penelitian kamu ini ya memang segitu aja gitu ya. Iya. Ya. Update sebenarnya bisa update lagi kalau lebih lama mengerjakan programnya Pak. Soalnya sistemnya buatnya singkat, tapi yang bikin lama itu objek desainnya Pak. Tapi kalau saya lihat ya di sini kan metodenya marker based tracking gitu ya, betul ya? Iya Pak, betul. Ya, markernya itu di mana ya? Saya kok nggak lihat marker ya. Markernya ada di itu. Konfigurasi Vuforia Pak. Yang mana? Yang cuma ini aja, barcode-nya aja. Di bab 4. Di bawah. Nah itu. Yang mana? Di atas Pak, di atas. Di atas. Berarti cuma. Nah itu tuh bawah. Tadi Pak, udah kelewat. Yang mana? Kan di konfigurasi. Cuma ini aja? Iya. Oh, di lampiran juga ada Pak, di lampiran gambarnya. Yang seluruhnya itu ada? Di gambarnya di lampiran. Seluruhnya. Saya ngejelasin ya, sistemnya itu di situ di bab 4. Oke. Oh ini tolong dikasih ini ya Mas ya, line ya. Oh dikasih line juga. Line juga. Oke, ya. Pak. Gitu. Ini sistemnya. Terus untuk markernya mana markernya? Cuma ini aja. Marker yang real nggak ada. Marker yang real maksudnya? Marker yang kan dia kan apa tuh namanya untuk salesnya itu kan pasti ngasih ke orang gitu kan ya. Nah itu di pengujian ketiganya kan saya nggak masukin tuh Pak. Jadinya nanti harusnya ada ya di sini ya. Okay.
Karena saya juga nggak ada ini katanya pakai marker based tracking, markernya aja nggak ada gitu ya. Gitu itu. Markernya yang ini flyernya ini atau katalognya ini kan harusnya ada. Ya, oke. Kayak gitu. Gitu ya Mas ya. Oke, baik Pak. Oke, terus baik kalau saya sih udah rasa udah cukup ya. Itu dari saya. Tolong nanti kamu lihat juga apa namanya Formatnya. ya bahasa-bahasanya ya. Nanti Pak Ade mungkin bisa nambahin gitu. Itu aja dari saya, Pak Budi Ari Pitama. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih kepada Terima kasih Pak Bapak Hadi. Sylvester Hadi Permana selaku penguji pertama. Saya berikan kesempatan selanjutnya yaitu kepada Bapak Ade Syahputra selaku dosen penguji kedua. Saya persilahkan Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Ade. Apa kabarnya Aldi? Baik. Semoga Bapak baik juga. Amin. Ya. Amin. Ya selamat ya sebelumnya saya ucapkan kamu sudah Makasih, masuk Pak. ke tahapan akhir nih ya. Mudah-mudahan jadi di sini saya dan Pak Handi mencoba ya memberi masukan aja sih sebenarnya ya agar mungkin beberapa hal yang kurang di sini bisa dapat diperbaiki ya. Jadi ya sehingga memenuhi lah ya untuk nanti bisa meluluskan kamu sidang ini. Oke. Tadi mungkin saya akan coba beberapa hal yang saya akan sampaikan ya di sini. Mungkin tadi beberapa sudah apa namanya disampaikan Pak Handi. Ada beberapa yang temuan ya yang perlu kamu perbaiki. Oke, saya mungkin mulai dari kata pengantar ya. Di sini mungkin di sini judulnya itu baiknya jangan di-bold. Jadi sudah cukup dan tanda kutip aja. Oke. Kemudian pembimbing kamu ada berapa sebenarnya? Ada 2 Pak pembimbing. Siapa aja? Pak Budi sama Pak Yada. Nah, kamu ada bimbingan sama Pak Handi juga? Nggak ada. Nggak ada. Ada. Di sini di kata pengantar ada apa nggak? Sebagai penguji sih, sebagai penguji yang kemarin ada. Oke. Ya tetap aja Pak Yada ditambahin aja di situ keterangan sebagai penguji. Okay. Nah, karena di sini saya menemukan ada 3 orang pembimbing. Pak, 2 orang pembimbing, tapi satunya beda, bukan Pak Yada. Pak Yada di sini statusnya cuma kaprodi aja. Oke, baik Pak. Jadi tambahin lagi ya Pak. Ya walaupun kamu ada pembimbing tambahan sih nggak masalah. Nah, cuma nanti ya ditambahkan aja lah ya. Oke. Walaupun Pak Yada kaprodi, tapi kan sebagai pembimbing juga. Oke. Kemudian tadi di abstraknya juga Pak Handi udah kasih masukan ya. Terima kasih Pak Handi ya. Apa namanya? Ya terlalu panjang sih sebenarnya. Terus juga di sini masih terlihat kamu belum melakukan perbaikan ya atau perubahan ya. Di sini kan kamu sudah masuk sidang akhir. Sedangkan di sini kan statement di akhirnya itu harapan dari penelitian. Nah, kan mesti berharap nih, kan bukan belum finalisasi ya. Nah, itu. Terus juga ada nih makanya di sini Pak Andi bilang kok bentuknya paragrafnya jadi terpecah 3. Di situ ya itu sebenarnya bukan paragraf ketiga itu, kamu nggak tahu mungkin waktu editing atau waktu convert ke PDF atau gimana nggak tahu ya. Itu jadi satu kalimat itu paragraf keduanya itu terpotong ya. Nah, jadi dalam penelitian ini pembuatan aplikasi AR menggunakan metode marker based tracking, itu kan ter-enter tuh kelihatannya. Nah, itu ya, jadi mau nanti diperbaiki lagi. Ya, tapi kan ini kan perubahan abstrak kan memang baiknya sih nanti kamu ini lagi ya, lihat lagi ya. Dari formatnya saya perbaiki. Ya, tadi penomoran untuk halaman ya, mulai dari awal ya bab 1 tuh jenis fontnya itu ya, mohon nanti kamu ini ya perbaiki lagi ya. Oke, Pak. Kemudian di sini saya menemukan kan kamu memang banyak menggunakan apa namanya software ya. Iya. Itu dalam penulisan softwarenya
coba nanti distandarkan ya. Soalnya tadi ada 1-2 saya lihat berubah-ubah nih ya. Oh, penulisan software ya. Oke. Penulisannya. Kemudian penulisan PT Cakrawala Elektronik. Nah, itu kamu nggak konsisten tuh. Ada yang PT Cakrawala doang, ada ada juga yang cakrawalanya itu huruf kecil semua ya. Sedangkan ketemukan banyak yang cakrawala yang huruf besar, cakrawalanya elektroniknya juga gitu. Ya, jadi mohon ya kamu sebenarnya simpel aja sih, tinggal ambil satu standar yang mana kamu ini, tinggal kamu replace aja kan. Nah, itu nanti mohon di ini ya. Kemudian di setiap tabel judul dari tabel itu mohon dibuat bold ya. Itu ya, itu mulai dari bab Iya Pak, itu suaranya. Ya, itu perlu perbaikannya. Kemudian ya ada buat catatan juga nanti mohon. Oh ya, internet saya apa ya? Nanti saya lihat tadi ada berapa? Ya bukan ada berapa, ya lumayan banyak lah ya. Typo sebenarnya sih dari penulisan bahasa Inggris. Ya pilihan di kamu sih. Kalau misalkan kamu pakai kata tersebut dalam bahasa Inggris, misalkan fokus, atau di sini ada yang tekstur. Nah itu kalau misalkan kamu pilih menggunakan kata bahasa Indonesia, ya udah, berarti kamu harus menyesuaikan ke bahasa Indonesianya. Fokus misalkan karena pakai C, ya kan. Tapi kalau misalkan kamu pakai bahasa Inggris, ya otomatis kan bahasa asing harus menggunakan italic. Nah, itu pilihan kamu gimana. Tapi kalau menurut saya di sini lebih bagus kata tersebut dibahas Indonesia kan saja, karena karena ada beberapa misalkan kok fokus gitu kan, fokus masih oke lah itu dalam bentuk bahasa Indonesia ya. Mungkin kalau tekstur pun juga nggak masalah sih pakai bahasa Indonesia, kecuali misalkan real time. Nah, itu mungkin lebih baiknya kan menggunakan lebih cocoknya maksudnya lebih cocoknya menggunakan bahasa Inggris ya gitu. Jadi pilihan sih sebenarnya ya. Nanti kamu lihat lagi ya, ada berapa yang udah saya highlight. Oke Pak. Ini dia mengarahkan kamera device. Nah, ini nanti coba kamu kamera itu kan device kan ya. Mohon Pak Ade bisa share screen? Nggak apa-apa lah, udah saya catat aja. Nggak usah. Oh ya udah. Baik. Saya sekalian lihat juga nggak apa-apa. Kamera device itu di halaman 41 ya. Iya Pak. Itu kamera device. Nah, itu nanti coba kamu lihat lagi, kan kamera device itu kan. Kemudian oh ya, kalau boleh tahu ini apa output dari kamu kan pakai AR kan ya? Iya, pakai AR. Ini digunakan oleh siapa ya? Digunakan untuk sales Pak sebenarnya. Iya, untuk sales. Sales apa nih? Sales di bagian promosi PT Cakrawala untuk ke mitranya, bagian mitranya Cakrawala itu kayak toko-toko gitu Pak. Cakrawala ini apa nih? Maksudnya dia kayak bagian bidang elektronik. Oke, berarti dia penawaran barangnya itu ke klien-kliennya ya? Ke klien-klien, iya. Jadi barang masuknya itu ke salesnya untuk ditawarin ke mitranya gitu Pak. Berarti salesnya itu kunjungan ke ya, harusnya kliennya? Kunjungan. Salesnya saya ikut juga pas pengujian ketiganya itu Pak. Nggak saya tampilin di sini. Di 2 pengujian aja saya lakuin gitu Pak. Oh, berarti ada yang kurang, ada yang belum. Ada yang kurang pengujian ketiganya, iya, si sales. Nah, karena kan sesuai standar sales yang mau gitu Pak. Oh, berarti memang harus kan saya batasin. Soalnya kalau saya buat desainnya itu, saya mungkin belum kelar sampai sekarang Pak. Desainnya kan yang bikin lama pembuatannya. Kalau sistemnya udah kelar, aplikasinya. Oke, berarti ini memang ditujukan ke ya oleh salesnya itu untuk ke klien ya.
ada ini nggak masukan dari mereka nggak? Kira-kira mereka ada tertarik nggak untuk menggunakan si aplikasi ini yang udah kamu buat? Mungkin dari salesnya iya, tapi kalau dari perusahaannya masih belum sih Pak katanya. Mungkin lebih enaknya dibuat website terus dibuat dengan metode markerless. Sebenarnya sih udah websitenya bisa, tapi markerless-nya itu saya masih dalam pembelajaran sih Pak. Oke. Oh berarti dari sales-nya itu apa namanya? Bisa Ya menurut menyetujui, mereka tapi terbantukan lah ya. harus komplit gitu Pak, datanya gitu. Oke. Ya itu nggak apa-apa lah. Ini kan kamu juga masih tahapan awal ya. Tapi ya kalau misalkan memang dimungkinkan sih ya alhamdulillah sih ini lebih bagus ya. Tapi ya nggak apa-apa. Jangan terlalu apa namanya, jangan terlalu dipaksa lah. Ya sebisa kamu lah. Oke, bentar. Ini ya lumayan banyak sih soalnya jadinya. Ya pokoknya yang tabel rata-rata saya temukan di bab 4 ini apa namanya perlu kamu perbaikan ya. Iya. Maksudnya untuk title judul dari setiap kolomnya ya, di bold ya. Untuk typo di sini ada seharusnya peneliti, ini peneliti, ya, itu di saran ya. Nah ini nih ya kayak Blender, Unity. Softwarenya Pak. Emang seharusnya huruf besar ya Pak? Bukan penulisannya, ya bukan huruf besar semua. Yang penting huruf besar di awal aja. Iya. Ya, soalnya saya lihat banyak nggak seragam, itu aja. Oke Pak. Apa ya? Oke, saya rasa itu aja dulu ya. Jika nanti ada ada tambahan catatan, nanti saya ini aja lah. Saya beri di ini aja. Mungkin itu aja dari saya, Pak Budi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada penguji kedua, yaitu Pak Ade Syahputra, atas pertanyaan kepada Saudara Muhammad Aldi Setia. Saudara Muhammad Aldi Setia Suratna, setelah selesai sesi tanya jawab ini, silakan saudara akan dipindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Dewan penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah Anda dapat lulus atau tidak beserta nilainya. Silakan standby di sana sewaktu-waktu kami panggil kembali ke dalam ruangan sidang online ini. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Saya akan langsung membacakan hasil dari rapat tersebut. Saudara Muhammad Aldi Setia Suratna, sebelum kita mendengarkan hasil keputusan rapat Dewan Penguji dan Pembimbing, ada beberapa syarat yang perlu Anda dengarkan. Saya akan bacakan syarat tersebut dan Saudara Muhammad Aldi Setia Suratna harus menjawab dengan keputusan ya bersedia atau tidak bersedia. Oke. Nah, sebelum dibacakan keputusan oleh pembimbing utama, akan dibacakan beberapa pernyataan yang harus dijawab oleh peserta sidang dengan menjawab bersedia atau tidak bersedia. Pernyataan pertama adalah, apakah saudara jika dinyatakan lulus sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang seperti revisi dari penguji dan seluruh administrasi kepengurusan kampus? Bersedia. Kedua, apakah saudara jika dinyatakan lulus sanggup menyelesaikan kewajibannya yaitu mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal internasional atau seminar internasional? Baik, Pak. Bersedia. Ketiga, apakah saudara jika dinyatakan lulus bersedia untuk menjadi pembicara dalam satu topik webinar mengenai topik yang diangkat dalam skripsi? Baik, bersedia, Pak. Keempat, apakah saudara jika dinyatakan lulus sanggup menulis artikel untuk berita yang akan dibuat ke dalam media massa elektronik macam blog dan lain-lainnya? Bersedia, Pak.
Baik, kelima, apakah saudara jika dinyatakan lulus bersedia mengikuti rangkaian kegiatan yudisium hingga wisuda? Bersedia, Pak. Baik, apakah saudara jika dinyatakan lulus bersedia untuk mengurus surat keterangan penelitian di tempat lokasi penelitian Anda? Baik, bersedia, Pak. Baik, terima kasih atas jawaban saudara Muhammad Aldi Setia. Kini waktunya mendengarkan keputusan sidang. Saudara Muhammad Aldi Setia Suratna, berdasarkan rapat Dewan Penguji, maka kami memutuskan bahwa skripsi dengan judul Implementasi Augmented Reality menggunakan marker-based tracking pada pembuatan katalog barang PT Cakrawala Elektronik dinyatakan lulus dengan revisi dengan hasil atau nilai mutu A-. Dengan ini kami Universitas Trilogi memberikan Anda gelar sarjana komputer Eskom mulai terhitung pada hari ini dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan silakan dapat dicek dalam soft copy skripsi yang akan disampaikan melalui email. Revisi dapat diterima dengan batas waktu 2 minggu setelah sidang hari ini. Demikian sidang skripsi hari ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing, Dewan Penguji, Saudara Muhammad Aldi Setia. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya, Aldi. Alhamdulillah. Alhamdulillah.